Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tani dimanapun berada, berjumpa lagi dengan channelnya Husein_Uci, petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah, pada kesempatan kali ini kegiatan kita sedang melakukan pengadukan untuk proses pembuatan pupuk organik, di mana ini kita kombinasikan antara kotoran hewan, jerami padi, dan serbuk gergaji. Nah, ini adalah merupakan pengadukan yang pertama kalinya sahabat tani. Setelah 1 bulan yang lalu, dari ketiga bahan tadi kita susun secara berlapis dengan ketebalan antara 10 cm sampai 15 cm. Kita susun secara berlapis dan setiap lapisan kita siram dengan campuran larutan E4 plus gula merah dan air putih. Jadi kita siram setiap lapisannya secara merata, dan setelah itu kita tutup dan kita biarkan selama kurang lebih 1 bulan ya, biar jerami-jerami padinya sudah mulai lapuk sehingga proses pengadukan lebih mudah. Nah, ini ada pun bahannya. Kuhe sapinya adalah 300 kg, kemudian jerami padinya 200 kg, dan serbuk gergajinya 100 kg. Dan air putih yang kita gunakan untuk campuran larutan E4-nya adalah 200 liter sahabat tani. Untuk bahan kurang lebih 600 kg. Adapun larutan E4-nya yang kita buat air sumur, air putih 6 liter, kemudian bakterinya 600 ml, dan gula merahnya 1,2 kg. Nah, ini campuran larutan E4 yang kita buatkan. Kemudian baru setelah kita campurkan dengan air yang 200 liter tadi, baru kita siram ke sini setiap lapisannya. Nah, setelah 1 bulan, nah, sahabat tani bisa dilihat di mana kita biarkan saja selama 1 bulan, tidak kita apa-apakan. Ya, kita tunggu jeraminya lapuk. Nah, setelah 1 bulan dan jeraminya sudah lapuk, baru kita lakukan pengadukan yang pertama kalinya. Kenapa demikian sahabat tani? Agar jerami tadi kalau sudah lapuk, kalau kita lakukan pengadukan bercampurnya dengan bahan yang lain akan lebih mudah. Nah, ini kita lakukan pengadukan. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita akan melakukan pengadukan rutin kurang lebih 4 hari sekali, sehingga proses matangnya akan lebih cepat dan lebih siap untuk kita gunakan. Nah, ini kita aduk seperti ini, dan nampak kelihatan sekali jerami padinya itu sudah benar-benar lapuk, karena proses daripada pengadukan ini agar seluruh bahan bisa menyatu dengan baik. Nah, ini sahabat tani bisa dilihat hasilnya seperti ini. Nah, ini campurannya sudah benar-benar lapuk jeraminya ya. Dan ini yang dulu kita susun secara berlapis, nah kelihatan nampak bekasnya sahabat tani ya, antara kohi kambing, jerami padi, serbuk gergajinya. Nah, seperti itu kita susunnya. Dan tadi setiap lapisannya kita lakukan penyiraman dengan E4. Nah, baru setelah itu kita lakukan pengadukan selama 4 hari sekali. Kalau ada area-area yang mengering, itu juga harus kita lakukan penyiraman. Nah, penyiramannya juga bisa menggunakan larutan E4 atau juga bisa menggunakan air putih, sehingga kelembaban proses pengomposan ini harus tetap terjaga sahabat tani, sehingga proses pengomposannya akan berjalan sempurna dan seluruh bahan-bahannya, karena kita aduk secara terus-menerus, akan menyatu secara baik dan merata. Nah, ini kelihatan sekali jerami padinya sudah benar-benar lapuk. Makanya kita biarkan 1 bulan itu tujuannya agar jerami padi yang tadi masih utuh itu sudah hancur ya, sehingga pada saat kita lakukan pengadukan begini ya lebih enak menyatu. Nah, seperti ini sahabat tani. Ini air E4 hanya kita gunakan 100 ml dengan gula 200 gram, dan airnya juga 1 liter, dan kita campurkan dengan air 20 liter. Nah, ini untuk menyiram area-area yang agak mengering sahabat tani. Ya, jadi pasti ada area yang kurang lembab atau mengering, maka perlu kita lakukan penyiraman agar tetap lembab. Nah, kalau tidak menggunakan E4 juga bisa dengan kita siram dengan air putih biasa saja, tidak masalah sahabat tani, karena bakteri sebelumnya pada proses di awal sudah kita berikan. Nah, ini nanti kita aduk secara terus-menerus. Begitu sudah kita aduk secara merata, kemudian kita tutup lagi dengan terpal bagian atasnya agar kelembabannya terjaga dan juga tidak terkena sinar matahari langsung, serta juga tidak tersiram air hujan kalau ada hujan sahabat tani. Nah, ini kita tutup lagi secara merata seperti ini. Baru setelah itu kita aduk
4 hari sekali atau paling lama 1 minggu sekali. Sehingga nanti pupuk organik yang kita buatkan dengan kombinasi kotoran hewan, serbuk gergaji dan jerami padi ini pada usia 2 bulan nanti sudah siap kita gunakan untuk kebutuhan apapun dan untuk tanaman apapun, sudah aman sahabat tani. Nah, ini karena sudah matang ya, sebagaimana video-video sebelumnya, kalau pupuk ini sudah matang itu ciri-cirinya suhunya sudah mulai dingin, masuk pada suhu ruangan, kemudian sudah cenderung seluruh bahan sudah hancur seperti tanah, dan juga aroma-aroma koheinya juga sudah hilang, cenderung khas berbau bahan-bahan organik atau berbau tanah. Itu berarti bahan sudah matang dan siap untuk kita gunakan. Nah, beginilah prosesnya yang kita lakukan sahabat tani. Sangat mudah dan gampang sekali. Jadi bagi sahabat tani pemula tidak usah khawatir. Kalau kita mulai, nanti ilmunya sambil jalan, pengalamannya akan semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Nah, seperti ini, bagian atasnya kita agak basahkan sedikit karena ini kena sinar matahari pada bagian atasnya, biar juga tetap lembab walaupun kita tutup dengan terpal. Nah, beginilah terus seterusnya sahabat tani. Berarti kurang lebih 1 bulan ke depan kita rutin akan melakukan pengadukan 4 hari sekali. Baru setelah itu siap kita gunakan untuk berbagai macam kebutuhan, baik media tanam atau merupakan pupuk dasar atau pupuk kelanjutan. Nah, bisa kita manfaatkan dari bahan yang sudah kita fermentasi seperti ini, sehingga akan aman sahabat tani. Dibandingkan kalau kita menggunakan kotoran hewan itu yang belum difermentasi langsung diaplikasikan ke tanaman kita, tentu akan sangat berbahaya karena patogennya masih banyak, yaitu bakteri perusak perakaran tanaman kita. Juga di samping itu biji-biji daripada kohei ini juga banyak, tentu akan tumbuh. Tapi dengan cara fermentasi seperti ini, maka patogen itu akan mati. Kemudian bekas biji-biji daripada kotoran hewan, terutama kotoran sapi, yang tentunya akan memakan rumput dan banyak biji-bijinya. Nah, itu juga akan mati kalau dengan fermentasi seperti ini, karena suhunya bisa mencapai antara 50 sampai 60 derajat Celcius. Nah, inilah proses selanjutnya ya, kita lakukan seperti ini sahabat tani sampai nanti 1 bulan ke depan, yaitu 4 hari sekali sampai paling lama 1 minggu sekali kita akan lakukan pengadukan sebelum siap kita gunakan. Nah, inilah untuk proses pembuatan pupuk organik. Sangat mudah sekali sahabat tani. Sahabat tani bisa menggunakan bahan apapun. Bisa kotoran hewannya, bisa kotoran sapi atau kotoran kambing atau juga yang lainnya. Oke sahabatku semuanya, saya rasa ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.